tentang bermadzhab. Yang pertama mengatakan wajib bermadzhab. Ini pendapat sebagian ulama yang fanatik mazhab, ya. Wajib bermadzhab. Yang kedua, tidak boleh bermadzhab. Ini juga ada yang seperti ini, tidak boleh bermadzhab. Pendapat yang tengah, bagus bermadzhab. Yang penting tidak taklid. Karena mazhab itu, ya, mazhab itu memudahkan seorang untuk belajar agama, ya. Kalau mengatakan wajib bermadzhab, tadi sudah kita bantah, ya. Banyak sisi yang menunjukkan tidak benarnya akan hal ini. Ya, banyak sisi yang menunjukkan hal ini tidak benar. Ya. Bahkan Imam Nawawi mengatakan, ya, tadi kita sebutkan tidak benar, kenapa? Banyak sekali dalilnya tadi, ya. Para imam melarang, tidak boleh taklid pada dirinya. Para imam ada yang rubah mazhabnya. Di zaman sahabat tabi'in tidak ada yang bermazhab. Mazhab bukan terbatas hanya 4 mazhab, ya. Banyak, ya. Ya. Mau kita tulis lagi lah biar jelas, ya. Banyak sisi, ya. Di antaranya tadi apa? Para imam mazhab melarang hal tersebut. Ya, melarang taklid kepada mereka. Kemudian mewajibkan berarti melazimkan mazhab tersebut maksum. Tidak ada salah, dan ini tentunya tidak benar. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di zaman sahabat dan tabi'in tidak ada bermazhab. Kemudian tadi di antara dalilnya juga tidak ada dalil sama sekali yang mengharuskan, tidak ada dalil yang mengharuskan dari Al-Qur'an maupun sunnah maupun perkataan salaf, tidak ada sama sekali. Zaman sahabat dan tabi'in tidak ada praktik bermazhab. Kemudian para ulama, ya, banyak yang merubah mazhab, ya. Mazhab mereka. Ya, ini di antara dalil bahwasanya tidak wajib bermazhab. Taib. Dan tadi kita katakan Imam Nawawi berpendapat, bahkan menurut An-Nawawi, orang awam pun tidak wajib bermazhab. Tidak wajib bermazhab. Baik, sekarang kita pada pendapat yang kedua yang mengatakan tidak boleh bermazhab. Kenapa mereka mengatakan tidak boleh bermazhab? Mereka mengucapkan hal ini lantaran memandang sisi negatif saja, sisi negatif dari fenomena bermazhab. Fenomena bermazhab, ya. Seperti bertikai, saling ejek-ejekan, ya, merendahkan yang lainnya, terjadi pertikaian, kemudian tadi sampai satu masjid terkadang 4 mihrab, terkadang 4 azan, ya, kemudian ribut dalam masalah-masalah furu', dan ini akibat bermadzhab. Mereka memandang dari sisi negatif, padahal kalau mereka memandang sisi positif, banyak sisi positif, ya. Dan ini membuat mereka akhirnya mengatakan tidak boleh bermadzhab, tidak boleh bermadzhab. Namun ini tidak tepat juga, ya. Tidak tepat karena di antaranya banyak para imam atau mayoritas para imam bermadzhab. Banyak yang tidak bermadzhab seperti ahlul hadis, yaitu kita bisa katakan mayoritas ulama
ulama bermadhab. Betapa sering Ibnu Taimiyah mengatakan, betapa sering Ibnu Taimiyah berkata, qala ashabuna, menurut mazhab kami, menurut ulama mazhab Hambali. Ulama Hambali. Kan Ibnu Taimiyah Hambali, Ibnu Qayyim Hambali, sampai Ibnu Utsaimin juga Hambali. Ya. Kalau Syekh bin Baz tidak, beliau tidak bermazhab tertentu, ya. Tapi sepertinya beliau mengikuti mazhab alul hadis seperti Bukhari, ya. Kebanyakan sebagian ulama hadis mereka di atas mazhab alul hadis, bukan mazhab fikih tertentu, ya. Tapi intinya mayoritas ulama bermazhab. Jadi bagaimana kita mencela mengatakan tidak boleh bermazhab sementara ulama dari dulu sampai sekarang bermazhab, ulama-ulama sunnah bermazhab, ya. Baik. Tidak tepat juga jika, ya, mengatakan haram bermadhab, tidak boleh bermadhab, dikhawatirkan muncul setiap orang, muncul tokoh-tokoh baru, tokoh-tokoh ulama baru yang juga ditaklidi. Dan ini kenyataan, ya. Seorang mengatakan tidak boleh bermazhab, tapi akhirnya dia sendiri punya mazhab kepalanya sendiri, repot, ya. Gimana kemudian dia mengatakan tidak boleh bermazhab sementara dia punya mazhab sendiri, dan ini repot. Dia siapa mau dibandingkan para ulama? Atau ternyata dia taklid kepada ulama zaman sekarang. Mungkin dia taklid kepada Syekh Albani rahimahullahu taala. Syekh Albani imam, tetapi ilmunya tidak seperti tersusun rapi seperti mazhab-mazhab yang ada. Karena Syekh Albani tidak membahas fikih dari awal sampai akhir. Syekh Albani tidak membahas misalnya pembahasan hadis dari awal sampai akhir, misalnya usul fikih dari awal sampai akhir tidak ada. Qawaid fikih dari awal sampai akhir tidak ada, ya. Akhirnya terus mau kita meninggalkan seluruh mazhab, mengambil pendapat Syekh Albani, akhirnya terjebak pada mazhab Syekh Albani, ya, rahimahullahu taala, ya. Yang benar bahwasanya boleh bermazhab, boleh juga tidak bermazhab, yang penting tidak boleh fanatik, ya. Maksud saya jangan sampai kita merendahkan apa itu mazhab-mazhab. Enggak, mazhab itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita pun sekarang belajar, saya belajar fikih juga, saya kadang ngambil mazhab Hambali, saya kadang ngambil mazhab Syafi'i, terus mengambil buku mana, ya. Saya misalnya mau mengikuti mazhab Syekh Albani, enggak ada usul fikihnya, enggak ada qawaid fikihnya, enggak ada, ya. Beliau pakar hadis, tapi kalau fikih kita tidak mendapati buku-buku yang bisa membantu saya untuk memahami cara berfikir Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, tapi kalau kita bicara mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki yang teratur, sudah seperti disiplin ilmu, ini memudahkan orang untuk belajar agama, ya. Tapi makanya pendapat yang lebih benar ini yang dijelaskan oleh para ulama seperti hampir seluruh mazhab mengatakan demikian. Al-Qarrafi dari Malikiyah, kemudian tadi Al-Aziz bin Abdus Salam dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali, Ibnu Abdul Bar dari mazhab Maliki, ya. Semua mereka mengatakan bahwasanya tidak wajib harus bermadhab, tapi boleh bermadhab, yang penting tidak boleh taklid, tidak boleh taklid. Dengan catatan ada dua model, ya. Catatan, ya. Jika dia jika seorang ahli ijtihad, maka itu bisa menilai dalil, maksudnya bukan ijtihad dalam segala hal, tidak, tapi bisa menilai dalil, bisa menimbang dalil kalau ada khilaf, maka wajib mengikuti yang rajih menurut dirinya, rajih atau kuat, lebih kuat menurut penilaiannya. Ya. Karena Allah berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Nah, dia setelah berisiat dia menilai ini yang lebih pas dengan
Al-Quran dan Sunnah. Sehingga menurut keyakinan dia, inilah yang lebih tepat dengan apa yang Allah turunkan. Ya, dia harus ikut itu. Jangan dia sudah tahu menurut peneliti ini benar, namun dia taklid sama mazhabnya. Ini tidak boleh. Ini yang dilarang oleh para ulama yang tadi disinggung oleh Al-Iz bin Abdissalam. Ya, tidak boleh. Ya. Jadi, kalau dia ahli ijtihad, bisa menimbang dalil, wajib mengikuti yang rajih atau lebih kuat menurut pendapatnya kalau ada perselisihan. Jika dia orang awam, wajib bertanya kepada ulama yang kompeten, intinya gitu. Intinya kompeten ya. Dengan syarat tidak boleh cari-cari yang mudah. Tidak boleh cari-cari yang mudah. Yang kedua, dia boleh dia menggabungkan dua mazhab dalam satu permasalahan. Namanya disebut dengan mazhab talfiq, yaitu gabungkan dua mazhab dalam fikihnya selama tidak menyelisihi, tidak batal menurut ijma'. Para ulama menyebutkan seperti dalam kutub Syafi'iyah ya, disebutkan tentang seorang yang misalnya dia sholat wudunya pakai mazhab Syafi'i. Wudunya pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita gini aja sudah cukup, sah. Tidak harus seperempat kepala, apalagi seluruh kepala. Yang 3 helai rambut saja sudah cukup. Kalau wudu begini sudah cukup ketika berwudu. Menurut mazhab Hanafi tidak boleh, harus seperempat kepala yang kena usapan. Ya, menurut mazhab ulama yang lain harus seluruh kepala. Intinya ada khilaf. Tapi dia dalam masalah wudu dia pilih mazhab Syafi'i. Kemudian ketika sholat dia milih pendapat Imam Syafi'i berpendapat kalau di depan Ka'bah harus menghadap Ka'bah. Menurut mazhab Hambali tidak harus menghadap Ka'bah, yang penting arah jihah. Menurut mazhab Hanafi. Nah, kalau dia ikut sholatnya dia ikut mazhab Hanafi, kemudian wudunya ikut mazhab Syafi'i, ini boleh atau tidak? Ulama Syafi'i mengatakan itu boleh. Kalau dia orang awam dia boleh. Atau menurut dia ini lebih rajih boleh. Tidak jadi masalah ya. Kenapa? Karena tidak ijma' bahwasanya sholat seperti model ini batal. Tidak ijma'. Memang menurut mazhab Syafi'i wudunya menurut mazhab Hanafi wudunya tidak sah. Wudunya doang tapi. Menurut mazhab menurut mazhab Syafi'i salatnya tidak sah karena tidak menghadap langsung ke zat Ka'bah tapi miring ya. Tetapi mereka tidak ijma' bahwasanya seperti ini, tidak ada ijma' ulama salat seperti model seperti orang ini batal. Karena tidak ada ijma' yang menunjukkan batal, maka dia boleh seperti ini. Selama tadi tidak mencari-cari yang mudah. Contoh dia merangkaikan berbagai macam pendapat dalam rangka cari-cari yang mudah dan sepakat ulama batal, seperti dia menikah dengan cara, ada sebagian ulama mengatakan menikah tidak apa-apa tidak pakai saksi. Ada sebagian ulama mengatakan menikah tidak apa-apa tidak pakai wali. Ada yang mengatakan bahwasanya misalnya di menikah tidak ada yang tidak pakai wali, tidak pakai saksi, akhirnya dia nikah dan itu ijma' ulama kalau ada orang nikah seperti ini tidak sah. Ya, maka seperti itu tidak boleh dia menggabungkan berbagai mazhab yang para ulama ijma' bahwasanya nikah seperti ini tidak sah. Intinya, seorang jangan ikut hawa nafsu, dia berusaha memilih pendapat yang menurut dia lebih kuat. Kalau dia tidak bisa menilai, dia boleh taklid kepada orang yang menurut dia alim. Allah alam bisawab.